Terbongkar. Pada akhirnya terkuak juga apa tujuan sebenarnya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir bertemu dengan Pak Jokowi kemarin. Orang ini tuh kan pendukungnya Anies Baswedan di Pilpres 2024 kemarin kan. Anak Abah orang ini tuh. Tapi kenapa ya kok bertamunya ke rumah Pak Jokowi? Kenapa nggak ke rumah Anies Baswedan aja? Iya kan? Ternyata nih, Abu Bakar Ba'asyir ini minta tolong kepada Pak Jokowi untuk mempertemukan dirinya dengan Pak Prabowo Subianto. Bentar deh. Kenapa minta tolongnya kepada Pak Jokowi? Kenapa nggak ke Pak Anies Baswedan? Pak Jokowi ini orang biasa loh, masyarakat biasa loh. Sedangkan Pak Anies Baswedan katanya kan calon sekjen PBB, ya kan? Bahkan Abu Bakar Ba'asyir ini juga mengakui kalau Pak Jokowi itu orang kuat. Tuh, dengerin para anak Abah. Pak Jokowi orang kuat. Kalau Roy Suryo, orang sesat. Saya kira rakyat biasa tidak apa-apa, saya minta diterima dengan kelas gitu. Lalu saya minta tolong Pak, kalau minta Pak Jokowi bisa menghubungi Presiden, saya bisa bertemu langsung karena saya sudah menasihati tapi lewat surat. Kalau ini bisa ketemu lebih baik. Ya nanti saya usahakan. Kalau bisa, nanti kita bertemu 3 orang, saya Presiden Pak Jokowi. Saya kira rakyat biasa tidak apa-apa seperti 3 orang gitu. Saya ini penting nasihati Pak Jokowi supaya kita itu mengatur kehidupan ini dengan benar, jangan sampai salah. Itulah kesimpulannya yang saya nasihatkan. Kurang lebih ya 20 menit lah. 20 menit saya diberi waktu 1/4 jam. Tapi Pak Jokowi bilang, tidak apa-apa 1 jam pun boleh di dalam. Dan dia bilang Ustadz, sebenarnya bukan Ustadz yang kesini, saya yang... Ini pernyataan dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir teman-teman, yang menyatakan apa sih gitu yang membuat beliau ini datang ke rumahnya Pak Jokowi. Ternyata beliau itu mau minta tolong. Minta tolong untuk dipertemukan dengan Pak Prabowo Subianto. Katanya mau menasehati seperti itu. Tapi pertanyaannya, kenapa harus ke rumahnya Pak Jokowi? Kan ada rumahnya Pak Anies Baswedan, yang mana Pak Jokowi ini sekarang sudah jadi masyarakat biasa loh. Sudah bukan lagi orang yang ada di pemerintah seperti itu. Kan kalau Pak Anies katanya sekjen PBB ya. Calon sekjen PBB katanya seperti itu. Meskipun kita nggak tahu kapan itu terjadi. Itu kan yang seringkali digaungkan oleh para anak-anak Abah, ya kan? Menasehati. Orang Islam itu wajib menasehati rakyat, pemimpin, dan orang kafir harus dinasehati. Nah, Pak Jokowi ini orang yang kuat, jadi mudah-mudahan jadi pembela Islam yang kuat. Itu saja nanti ya. Nasihatnya apa, Tat? Nasihatnya? Ya nasihatnya ya supaya kembali mengamalkan hukum Islam dengan baik. Kalau saya ini sedang berjuang, minta supaya negara ini jatuh dengan hukum Islam. Presiden pun sudah saya nasihati lewat surat, ya. Hanya nasihat itu kewajiban seorang ulama menasihati rakyat, menasihati orang kafir, menasihati pemimpin. Mau tidak mau itu Allah yang menentukan, bukan saya. Ya, itu saja, tidak ada tujuan lain. Oh, ini nih menariknya teman-teman ya. Di sini tadi kan pertama kita bertanya-tanya kenapa sih kok Pak Abu Bakar Ba'asyir ini, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini memilih berkunjungnya ke rumahnya Pak Jokowi bukan rumahnya Pak Anies Baswedan. Soalnya seperti kita sudah singgung di awal tadi, beliau ini merupakan anak Abah. Buktinya apa sih? Buktinya ini nih. Kita tonton video ini dulu ya sebelum kita lanjut. Pilpres itu bukan ideologi, tapi itu adalah alat. Maka kalau memang tujuan kita ikut Pilpres untuk membela Islam, itu boleh. Jadi kita perlu mengikut Pilpres ini untuk membela Islam. Caranya yaitu memilih presiden yang paham Islam. Calon presiden 3 itu yang paham Islam itu hanya 1, yaitu yang nomor 1. Namanya Anies Baswedan. Itu yang wajib kita pilih. Karena nanti kalau dia terpilih, ditakdirkan Allah terpilih menjadi presiden, insya Allah dia banyak menguntungkan Islam. Dia akan berusaha untuk mengatur negara ini dengan hukum-hukum Islam semampunya. Nah, itulah malah masalah presiden. Saya berpendapat bahwa kita harus mengikuti Pilpres ini, tapi tujuan kita untuk Islam, bukan untuk mengikuti undang-undang negara, bukan. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan Pilpres ini untuk kepentingan Islam, yaitu dengan cara memilih
calon presiden yang paling paham Islam, yaitu calon presiden nomor 1. Jadi agar supaya semua umat Islam diberitahu itu, jangan sampai tidak memilih, ya harus memilih. Tapi nomor 1 yang harus dipilih, jangan yang lain. Tujuannya untuk kepentingan Islam, tujuan kita untuk membela Islam supaya Islam ini tetap terawat dengan baik. Sekian apa yang perlu saya terangkan. Alhamdulillah. Allahu a'lam. Oke, itu sekilas teman-teman informasi mengenai Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang mana dulunya itu merupakan anak Abah mendukung Anies Baswedan ketika di Pilpres 2024 kemarin. Nah, makanya saya tadi mengatakan, loh kenapa kok ketemunya Pak Jokowi, soalnya ke rumahnya Pak Jokowi, bukan kok ke rumahnya Pak Anies Baswedan. Kan ini penuh tanda tanya ya teman-teman ya. Padahal kemarin di 2024 itu dia itu sudah mendukungnya Anies Baswedan. Tidak ada di pihaknya Pak Jokowi, sedangkan kalau kita coba mengingat lagi di 2024 kemarin Pak Jokowi ini kan ada mendukungnya itu Pak Prabowo Subianto. Jelas ini sudah berbeda ya kan? Dan apalagi yang lebih mencengangkan ketika kita tahu, oh ternyata tujuan dari Ustadz Abu Bakar Ba'asyir datang ke rumahnya Pak Jokowi untuk minta bantuan toh. Minta untuk dipertemuin sama Pak Jokowi toh begitu. Bahkan lucunya lagi adalah dia meminta, selain meminta bantuan untuk dipertemukan dengan Pak Prabowo Subianto, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini juga menyinggung pertemuan antara 3 tokoh, yaitu dirinya, Pak Presiden, dan juga Pak Joko Widodo. Kira-kira kenapa ya teman-teman ya? Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini pada akhirnya enggan untuk meminta bantuannya ke Anies Baswedan. Apakah Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini sudah tahu kalau yang lebih kuat itu Pak Jokowi, bukan ke Anies Baswedan? Ya soalnya tadi sudah sempat disinggung kalau Pak Jokowi ini orangnya kuat, iya kan? Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Mari kita mencerdaskan, jangan justru menurunkan kecerdasan. Kita tingkatkan kecerdasan. Kenapa? Ya karena ijazah kita asli. Nis, kalau menurut saya orang yang mempunyai ijazah asli belum tentu juga lebih cerdas daripada orang yang katanya tidak punya ijazah. Mungkin juga bisa lebih tolol. Contohnya kamu. Coba tunjukkan prestasimu, Nis. Apa yang bisa kamu banggakan? Paling-paling tugu bambu kawin yang nominal pembiayaannya sampai 550 juta. Atau tugu sepatu yang kalau menurut saya itu tidak bermutu karena tidak ada manfaat untuk masyarakat banyak. Yang ada justru menghambur-hamburkan anggaran. Beda jauh dengan Pak Jokowi. Walaupun beliau dituduh tidak mempunyai ijazah, tetapi kinerja dan prestasinya terbukti nyata untuk membangun Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Nis, saran saya untuk kamu, lebih sering-seringlah berkaca agar kamu bisa introspeksi diri dan menyadari bahwa kemampuanmu jauh di bawah kemampuan Pak Jokowi. Bandingannya langit dan bumi. Kalau diibaratkan sebuah benda, Pak Jokowi adalah sebuah batu berlian yang harganya sangat mahal. Sedangkan kamu ibarat pecahan botol kaca yang tidak ada harganya. Saya paham teman-teman sampai di sini. Saya paham kenapa Ustadz Abu Bakar Ba'asyir lebih memilih datang ke rumahnya Pak Jokowi ketimbang rumahnya Pak Anies Baswedan. Ternyata kualitasnya dari Pak Anies Baswedan tuh sama kayak Roy Panci. Sama-sama tukang kompor teman-teman. Buktinya tadi ya, ketika Pak Anies Baswedan ini mendadak kayak nyinggung-nyinggung soal ijazah gitu ya, ijazah palsu seperti itu.
Dan kita juga tahu ya kalau beberapa waktu belakangan ini masalah ijazah palsu ini disasarkan kepada Pak Jokowi ataupun Mas Gibran. Yang menarik adalah Pak Anies ini sudah pernah loh mengakui bahwa Pak Jokowi ini merupakan alumnus dari UGM. Kok omongannya mencela-mencela ya? Dulu itu mengakui ijazahnya, Dulu itu mengakui Pak Anies, Dulu itu mengakui Pak Jokowi sebagai alumnus UGM, kok tiba-tiba sekarang mendadak nyentil-nyentil masalah ijazah. Apalagi kalau bukan Kang Kompor ya kan? Makanya saya jadi paham kenapa Ustadz Abu Bakar Ba'asyir lebih memilih datang ke rumahnya Pak Jokowi. Ya soalnya sebagai Kang Kompor tidak pantas untuk dimintai bantuan gitu. Diminta tolong ya. Atau jangan-jangan karena sudah tahu fakta bahwa hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sangat baik, makanya ngemis-ngemis bantuannya, ngemis-ngemis minta tolongnya itu kepada Pak Jokowi. Karena udah tahu nih, Pak Prabowo sama Pak Jokowi kan udah bestie ya, udah best friend banget nih. Kayaknya minta tolong ke Pak Jokowi lebih apa istilahnya, lebih gampang untuk mempertemukan dirinya dengan Pak Prabowo. Hubungannya sangat solid. Sangat sama sekali solid, ya, kata pernah Pak ada Jokowi. masalah. Ya hubungan saya dengan Presiden Prabowo ini sudah lama, sudah terjalin lama. Oke. Jadi hubungan kami hubungan baik yang sudah terjalin lama dan sampai saat ini ya hubungannya sangat solid. Sama sekali nggak pernah ada masalah. Kalau pendapat Bapak tentang ada yang mau memecah atau menjauh. Tuh dengerin apa yang dikatakan Pak Joko Widodo. Hubungannya dengan Pak Prabowo Subianto itu sangat solid dan memang terbukti sampai detik ini. Nah apa jangan-jangan karena hubungannya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini solid, makanya inilah yang menjadi dasar Ustadz Abu Bakar Ba'asyir pada akhirnya lebih memilih untuk menemui Pak Joko Widodo. Karena udah bestie antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, makanya akan lebih gampang membuatnya bertemu dengan Pak Prabowo lewat Pak Jokowi. Seperti itu. Kalau menurut kalian lebih masuk akal yang mana teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Disampaikan oleh Roy Suryo dan kelompoknya di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi yang berteriak-teriak meminta agar Jokowi diadili dan Gibran dimakzulkan. Itu merupakan bukti bahwa Jokowi adalah orang yang teramat kuat, paling tidak menakutkan bagi kelompok orang-orang yang mengatasnamakan diri pemburu ijazah Jokowi dan ijazah Gibran. Mereka takut pada apa yang sangat membuat mereka frustrasi. Mengapa? Karena mereka ingin menarget Jokowi, mengalahkan Jokowi, menaklukkan Jokowi, tetapi Jokowi seperti kata Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, Jokowi itu orang kuat. Jadi orasi Roy Suryo di gedung KPK Jakarta itu justru memberikan fakta lain bahwa seorang Roy Suryo menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang sebentar lagi akan merasakan betapa kerasnya hukum akan bertindak tegas kepada kalian. Dan teriak-teriak di depan kantor KPU atau KPK maksud saya itu hanya memperlihatkan bahwa mereka sedang tidak baik-baik saja. Mereka dalam posisi terdesak karena mereka begitu takut dengan apa yang mereka selalu katakan dinasti Jokowi. Dan upaya untuk sekali lagi menyerang Jokowi, menaklukkan Jokowi itu hanya akan memperlihatkan fakta lain bahwa Jokowi itu teramat kuat bagi mereka untuk dikalahkan dan ditaklukkan. Tuh dengerin ya, ini bukti lagi nih dari netizen ya, yang mengatakan ini tuh bukti Abu Bakar Ba'asyir sudah bertemu dengan Pak Joko Widodo, minta bantuannya Pak Jokowi untuk dipertemukan dengan Pak Prabowo Subianto. Gerombolan Roy CS, trio RRT ini sampai detik ini masih gitu-gitu aja ya kan. Tingkah lakunya tetap bikin gaduh mulu ya kan. Dan ini justru menunjukkan dari pernyataannya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini orang kuat, ditambah dengan kelakuannya Roy Suryo CS ini yang semakin kelang kabut, ini membuktikan kalau benar-benar Pak Jokowi ini sangat kuat dan menakutkan.
Makanya gerombolan mereka tuh nggak berhasil nyerang Pak Jokowi, mental-mental mulu teman-teman. Ibaratnya kayak mereka nyerang tapi dikacangin sama Pak Jokowi kayak gitu loh. Tapi ada yang menarik di sini sih kalau kita bicara soal Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ya. Tadi kan sempat mengatakan kalau mau ngasih nasihat. Nah, mau ngasih nasihat untuk Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo Subianto. Menariknya adalah rekam jejaknya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini cukup buruk teman-teman. Tahun 1982, Ba'asyir bersama Abdullah Sungkar dijatuhi hukuman 9 tahun penjara oleh PN Sukoharjo atas kasus penolakan terhadap azas tunggal. Mereka dituduh menghasut orang untuk menolak azas tunggal Pancasila. Pada tahun 1985, statusnya berubah menjadi tahanan rumah. Ia melarikan diri ke Malaysia hingga tahun 1998. Oke. Tahun 2002, Ba'asyir kembali ditangkap atas tuduhan keterlibatan dalam kegiatan terorisme. Ba'asyir divonis 1,5 tahun penjara. Kemudian di tahun 2004, Ba'asyir ditangkap atas tuduhan keterlibatan dalam peristiwa bom Bali pada tahun 2002 atau dikenal sebagai peristiwa bom Bali 1, serta dituduh terlibat dalam bom JW Marriott. Ba'asyir kemudian divonis 2,5 tahun penjara karena didakwa pemufakatan jahat. Tahun 2008, Ba'asyir membentuk Jamaah Ansarut Tauhid atau JAT. 2 tahun setelahnya, ia ditangkap tim Densus 88 Mabes Polri atas dugaan kegiatan terorisme. Tahun 2011, Ba'asyir divonis 15 tahun penjara karena JAT yang dibentuknya terbukti terlibat pelatihan kelompok teroris di Aceh. Kini, di tahun 2019, Ba'asyir tengah bersiap untuk bebas tanpa syarat. Setelah melalui persetujuan Presiden Joko Widodo, Ba'asyir akan dibebaskan dengan dasar kemanusiaan dan kesehatan. Ini Pak Prabowo ini nanti kita harapkan nanti yang menyampaikan wakil beliau yaitu wali kota Mas Gibran yang gitu. Nah kita mau Mas Gibran susah, pengennya ketemu tapi susah ini tadi saya sampaikan. Kok bermasalah ya teman-teman ya di Tempo dulu Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini. Dan terlepas dari itu semuanya, ini ada menarik nih. Dari pertemuannya Pak Jokowi dengan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, ada yang ikut-ikutan nimbrung. Siapa ayo? Pastilah Mbah Sengkuni. Pak Jokowi tidak perlu malu jadi santrinya Ustadz Ba'asyir. Ibarat guru dan murid, ini sang guru datang ke rumah sang murid. Nih. Kalau Pak Jokowi yang datang ke pesantren Ngrugi, nanti muncul kegemparan. Itu tidak kita perlukan. Ya. Yang penting sinar kebenaran ilahi bisa masuk ke relung-relung hati Pak Jokowi yang paling dalam. Jadi tidak lagi mengumbar ambisi untuk merealisasikan nepotisme dan oligarki Indonesia yang terkutuk dan penuh laknat itu. Pak Jokowi tidak perlu malu jadi santrinya. Oh, ini apa coba? Simbah satu ini ikut-ikutan nimbrung mulu ya. Pak Jokowi ketemu sama ini dibeginiin, Pak Jokowi ketemu sama itu dikomentarin itu. Tapi ini komentarnya ya nggak sejelek biasa-biasanya. Biasanya kan sampai nyebut Pak Jokowi ini itu ya kan. Nyebut Pak Jokowi yang apalah waktu itu kasar-kasar lah pokoknya teman-teman. Tidak pantas untuk disebutkan ulang seperti itu. Dan itu tadi teman-teman sekaligus menutup informasi kita di video kali ini. Kira-kira gimana pendapat kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri. Sampai jumpa.